Salam. Selamat datang dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMK Metek Jakarta. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung keren kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sahabat Triwulan 4, pelajaran 2 dengan judul Pelajaran Sejarah dari Musa. Sembari saudara, bapak, ibu, dan penonton sekalian menonton pelajaran ini, kami harapkan kita semua bisa membuka buku Sekolah Sahabat dan Alkitab kita masing-masing. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Saat ini saya akan membawakan rangkuman pelajaran hari Sabat petang sampai hari Senin. Ayat hafalan pada minggu ini terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. Baiklah, kita bisa baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara-saudara sekalian, di dalam pelajaran Sabat petang tanggal 2 Oktober, Musa mengulas sejarah Israel dalam pidato pertamanya dalam kitab Ulangan. Dia mengingatkan orang-orang bagaimana Allah memperlakukan mereka selama 40 tahun terakhir di padang gurun. Apa yang Allah lakukan kepada orang Israel dan bangsa-bangsa yang mereka temui. Dalam pelajaran Sabat petang ini juga disebutkan bahwa Musa menuliskan perkataannya di buku Ulangan sampai pada kematiannya di tanah Moab. Saudara-saudara, kitab Ulangan bukan hanya menyatakan perkataan Musa sebagai nabi, tapi juga menyampaikan firman Allah. Kitab Ulangan disampaikan di seberang sungai Yordan. Kitab Ulangan adalah kitab yang fokus mengenai Kristus dan bagaimana Allah mendukung, menolong, dan menyelamatkan umatnya. Dan di dalam kitab Ulangan, Musa selalu mengingatkan bangsa Israel sebuah pelajaran sejarah, sebuah tema yang berulang-ulang. Temanya ialah, ingatlah apa yang Tuhan telah lakukan padamu di masa lampau, dan tidak perlu khawatir pada masa depan selama kita mengingat bagaimana Tuhan telah memimpin kita pada masa lalu. Nasihat ini seharusnya mengartikan sesuatu bagi kita, yaitu kita yang sedang berada di perbatasan dari tanah perjanjian yang lebih baik. Dalam melihat kembali sejarah masa lalu kita, dan setelah menempuh perjalanan dengan setiap langkah maju, sehingga boleh berada pada saat ini. Saudara-saudara, pelajaran hari Minggu tanggal 3 Oktober dengan judul Pelayanan Musa disebutkan pada keseluruhan Alkitab, keberadaan Musa sangat dirasakan. Musa sangat berperan dalam menuliskan firman Tuhan, mulai dari buku Kejadian. Dalam buku Kejadian kita dapat memahami penciptaan, kejatuhan dalam dosa, air bah, Abraham, dan berita Injil. Semua ini berakar dari kitab Kejadian. Saudara-saudara sekalian, padalah sukar untuk mengukur dengan pasti pengaruh Musa yang hampir tanpa cacat. Musa adalah seorang pelayan Allah yang setia. Musa mengantarai bangsa Israel yang berdosa. Bahkan Musa bersedia mati untuk kepentingan bangsa Israel. Musa menyadari akibat dosa, dan dia meminta kepada Allah supaya menanggung dosa mereka. Kita bisa baca bersama-sama. Kita membuka Alkitab kita pada ayat Keluaran 32 ayat 32. Kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang kau tulis. Saudara-saudara sekalian, ketika Musa meminta Allah untuk mengampuni dosa mereka, kata kerjanya sebenarnya adalah menanggung. Itu berarti Musa mengerti gawatnya dosa itu dan apa yang dibutuhkan untuk mendamaikan dosa itu.
awal Alkitab menguraikan dengan jelas mengenai korban pengganti, di mana Allah sendiri dalam pribadi Yesus akan menanggung dalam dirinya pukulan yang terberat dan hukuman dari dosa kita. Musa juga berperan menjadi pengantara sebelum pengantara sebenarnya, Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita bisa renungkan dan aplikasikan. Kalau Musa rela mengorbankan nyawanya untuk orang lain, apa pengorbanan yang bisa kita lakukan untuk rencana keselamatan dari Yesus Kristus? Kita bisa renungkan dalam nubuat kita yang paling dalam untuk pelajaran hari Minggu ini. Dan kita beralih kepada pelajaran hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 dengan subjudul Nubuatan yang Digenapi. Saudara-saudara sekalian, para ilmuwan modern banyak berpendapat mengenai kejadian dunia ini. Tapi pada saat yang sama, para ilmuwan percaya bahwa ada keseimbangan, keharmonisan, dan ketepatan, dan hanya Allah yang dapat melakukan ini semua. Allah juga dapat melakukan hal yang tepat dalam kerohanian. Jika Allah bisa sangat tepat dalam hal-hal bersifat fisik, Dia juga tentu sangat tepat dalam hal-hal yang bersifat rohani. Itu sebabnya dalam ayat-ayat pendahuluan dari kitab Ulangan, kita bisa melihat ketepatan Allah yang sangat luar biasa. Sebuah kegagalan dari mata-mata yang dikirimkan ke tanah Kanaan dan bangsa Israel harus menjalani akibat berbalik dari Allah. Dari petualangan 40 tahun di padang belantara, tepat sesuai dengan perkataan Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, firman nubuatan dari Allah bisa dipercaya sama seperti Allah sendiri. Dan apa yang kita lihat di sini yaitu di ayat-ayat pembukaan dari kitab Ulangan adalah merupakan bukti tambahan dari hal yang bisa dipercaya tersebut, yaitu bahwa Allah akan melakukan apa yang dikatakan dan melakukan ketika Dia mengatakan akan melakukan hal tersebut. Saya ulangi, bahwa Allah akan melakukan apa yang Dia katakan dan melakukan ketika Dia mengatakan akan melakukan hal tersebut. Allah melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan. Dalam banyak hal disampaikan dalam buku Ulangan, Daniel dan buku Wahyu merupakan sejarah dunia yang dinubuatkan dengan akurat dan sangat tepat. Telah memberikan kita bukti-bukti yang sangat banyak, kemahatauan, pengontrol Allah, dan bagaimana Ia bisa dipercaya. Saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus, terima kasih telah bergabung dalam pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit bersama Gereja Bethsaida Vener ke-7 Sidang Menten. Tuhan Yesus memberkati.